Oke, aku mulai aja ya. Selamat malam Kak Gilang, selamat malam semuanya. Hari ini Malam. ada dengan tema Do on Don't di stand up comedy yang di-sharing sama Kak Gilang Baskara hari ini. Kak Gilang, aku mau nanya, ini kita ada materinya kah atau mau aja? Kenapa? Ada materi atau apa? Mau Q&A aja langsung. Kalau saya sih lebih baik langsung Q&A aja karena saya Langsung bingung Q&A aja ya. Ya. Kalau gitu ya. Silahkan. Siapa yang mau tanya dengan tema do on don't atau ada pertanyaan lain juga boleh. Siapa yang mau mulai boleh raise hand-nya ya. Nanti langsung dipanggilin. Siapa? Oke, kalau gitu aku mulai duluan aja deh ya, Kak. Kak, Ya. aku mau nanya nih, kalau di stand up comedy itu kan memang kita harus membawakan materi originalnya kita, Kak. Tapi kan premis itu kan kita kan sebenarnya umum ya. Ada beberapa premis yang istilahnya itu udah umum dipakai sama semua orang gitu kan. Betul. Gimana ya, maksudnya kayak kita bawain materi dengan premis yang berbeda, tapi bisa tekniknya supaya bisa original menurut Kak Gilang. Kayak beberapa materi kan stand up Kak Gilang juga ada yang sebenarnya premisnya umum, tapi Kak Gilang bisa bikin itu benar-benar jadi khasnya Kak Gilang. Tekniknya gimana? Premis umum bisa jadi khas saya karena memang saya jago aja sih bikin materi sih, yang lain nggak sejago saya. Itu sih sebenarnya yang paling penting. Jadi percuma emang komik-komik lain tuh mau nyari premis kayak apa, setengahnya selucu saya, setengahnya aja kayaknya nggak akan bisa sih. Jadi kalian juga ngapain lagi di sini, kayak nggak ada. Ya. Sebenarnya kalau premis sebenarnya nggak usah apa ya, nggak usah khawatir akan sama atau mirip sama orang, karena menurut saya nggak akan mirip sih, nggak akan, karena materi komik itu terasa bagus. Kita nonton materi komik kerasa bagus, kerasa lucu karena sudut pandangnya, karena sikapnya, karena cara si komik itu memandang si permasalahan ini gitu, si premis A gitu misalnya. Yang seru kan di situ. Misalnya bahas apa ya, corona gitu. Coronanya doang kan, ya kita baca di berita juga bisa dapat fakta banyak tentang corona, ya nggak? Kita baca berita pun tinggal buka scroll sekali timeline Twitter udah bisa dapat 5 berita berbeda kali tentang corona. Tapi yang seru, misalnya ada komik bawain soal corona, yang seru adalah cara si komik ini memandang corona gitu. Cara si komik ini melihat kasus corona tuh kayak apa sih gitu. Dari kacamata dia, dari sudut pandang dia. Di situ yang menariknya dan di situ yang jadi beda menurut saya. Jadi nggak usah takut akan sama, atau nggak usah takut kepikir, aduh kalau gue bikin materi gini sama nggak ya? Aduh mirip nggak ya? Kalau materi jiplak berasa kok, lu tahu nih, lu pasti gampang banget lihat komik, ini materi si ini gitu, ini materi si ini. Beda sama kalau premisnya sama. Kalau premisnya sama pasti, oh ya udah ternyata cuma sama di premis doang. Kalau jiplak mah kerasa banget kok. Dari awal stand up aja 2011 bisa ada komik pakai materi komik lain yang beda kota aja bisa langsung ketahuan. Padahal dulu sosmed cuma ada Twitter kali yang paling ramai. Apalagi di zaman sekarang yang sosmednya makin gila gitu. Ya, jiplak materi gampang banget ketahuan. Jadi kalau soal premis sama nggak usah khawatir akan mirip sama orang lain kalau kita punya sudut pandang yang original. Sudut pandangnya beneran kita lah yang bikin. Kayak gitu sih. Jadi jangan takut akan mirip dikit mah. Mirip dikit nggak masalah kok kalau menurut saya. Kayak otak kita segitu-segitu aja, apalagi sama-sama orang Indonesia, misalkan sama-sama orang Jawa, misalkan makin deket lagi tuh kan, makin mengerucut sama-sama
apa misalkan ya, sama-sama tinggal di Jaksel, misalkan sama-sama tinggal di Jakbar, ya makin ngerucut lagi. Jadi ada kemungkinan kepikiran premis yang sama tuh besar banget. Jadi tenang aja. Berarti tetap balik lagi ke perasaan atau sikap kita dalam premis itu ya Kak ya, yang bisa bedain masing-masing ya. Iya, karena itu yang pentingnya sih. Oke, selanjutnya Kevin Chandra, boleh bertanya. Oke, halo Bang Gilbas, mau nanya dong. Halo. Cara bikin materi observasi yang baik menurut Abang tuh gimana? Sama kan misalkan udah ketemu nih, terus nanti cara nemu titik lucu dari mengobservasi itu gimana deh kalau Abang? Thank you. Sebenarnya basicnya ya, kalau kita perhatiin ya komik siapapun, kalau lihat materinya ya, bahas apapun, sebenarnya semua komik itu observasi sih sebenarnya pada dasarnya gitu. Karena kan misalnya mau bahas soal apa, sesimpel soal jomblo gitu, misalkan yang paling sering dulu materi soal jomblo. Berarti kan dia mau observasi orang-orang jomblo tuh kelakuannya gimana sih gitu. Atau dirinya sendiri saat lagi jomblo kelakuannya gimana sih gitu. Sebenarnya basicnya semua materi, kalau menurut saya ya, semua materi itu basicnya mah observasi. Komik itu basicnya memperhatikan sesuatu sampai akhirnya diolah jadi materi. Cuma cara ngolah materinya itu yang tiap orang beda-beda. Dengan cara yang sama pun, misalnya dengan teori yang sama kan teori komedi gitu-gitu aja ya. Misalnya rule of three atau majas, hiperbola dan lain-lain. Yang membedakan menurut saya tadi sudut pandang, latar belakang komiknya, misalnya komiknya suka baca apa enggak, atau suka nonton berita apa enggak. Pasti yang suka baca akan lebih kaya pengetahuannya atau diksi-diksinya atau arah-arah pecahan materinya dibanding sama yang bacaannya tidak sebanyak yang lain gitu misalkan. Kayak gitu sih. Jadi kalau menurut saya dalamnya suatu materi gitu ya bisa sampai dalam banget observasinya atau bisa sampai dalam banget di bedahnya materinya, itu kembali ke komiknya sih. Sebanyak apa dia mau riset soal materinya, sedalam apa dia mengulik nih materi sampai dapat benar-benar oke gitu. Sampai atau yang suka nyari-nyari punchline-nya nggak mau di layer pertama tuh sampai beberapa layer dia nyari. Nah, situ tuh yang bedain akhirnya suatu materi. Kenapa ada komik yang kayaknya materinya kok wah bisa sampai detail banget, atau ada yang kayak cuma nggak sedetail itu gitu. Kalau menurut saya sih itu bedanya sih, dan itu cara bikinnya mungkin. Kalau saya banyak nyari fakta atau data sebanyak-banyaknya lah tentang masalah yang lagi pengen dijadiin materi. Itu mungkin sih. Oke Bang, thank you. Oke, makasih Kak Gilang. Selanjutnya Kevin Sugiarto, boleh. Mau tanya itu apa kalau kita delivery materi itu gimana caranya biar nggak kerasa terlalu berlebihan gitu. Kadang kan orang nganggap terlalu melebih-lebihkan ceritanya atau pembawaan kita nggak sesuai gitu Bang. Kadang biasa Bang gimana caranya? Terlalu berlebihan delivery itu maksudnya yang maksudnya terlalu berlebihan tuh cara ngomongnya, cara membawakan materinya, atau cara ngolahnya, misalkan terlalu what if-nya atau terlalu mengada-ngada, atau apanya nih yang maksud pembawaannya biasa pembawaannya. Delivery ya. Kalau saya sih, ini kalau saya ya, karena kayaknya saya jarang bikin kayaknya saya jarang mengkonsep delivery gitu, misalnya pengen deliverynya pengen sosok apa gitu, atau disengaja-sengajain apa, kayaknya saya jarang nih kayak gitu. Karena biasanya nih kalau saya tergantung ngikutin sikapnya gitu. Kalau misalkan misalnya Mas Kevin nih bawain materinya tuh lagi sebel misalkan, lagi sebel sikapnya sama suatu hal gitu. Ya udah, sebel tuh gimana sih? Kalau kita lagi sebel tuh kayak apa sih ngomongnya? Kalau orang lagi sebel, nggak usah kalau saya sih mikirnya gitu aja ya, simpelnya, nggak usah karang-karang, nggak usah udah gimana sih biar orang sebel gitu. Ya kayak kalau kita sebel aja, sebel gimana sih? Kalau misalnya kita bilang marah nih, misalnya dia lagi marah sama suatu hal, ya kalau orang marah kayak apa sih gitu. Kayak gitu aja. Kalau sedih gitu, misalnya cerita sedih habis diputusin, kalau orang sedih tuh kayak apa sih?
Jadi kalau menurut saya kalau nonton komik yang dia bahas dan emosinya sesuai dengan bahasan dia, jadinya enak dan kerasa nggak palsu aja sih, kayak gitu. Makanya penting kalau nulis materi tentuin sikapnya kan, biasanya kan selalu dibilang tentuin sikapnya, tentuin sudut pandangnya, sikap kita terhadap kasus ini apa gitu. Karena itu akan menentukan emosinya nanti di panggung gitu. Dan itu yang biasanya harus diingat sih, misalnya materi ini tuh dulu bikinnya emosinya sebel. Misalnya ini satu materi udah kita bawain berpanggung-panggung gitu kan, ganti-ganti panggung. Pasti kan lama-lama hilang tuh kadang-kadang emosinya. Itu yang bikin materi yang sama bisa nggak lucu di tempat lain, menurut saya itu tuh. Materi satu misalnya dibawain lucu, hari ini besok dibawain padahal persis materinya kok bisa nggak lucu ya. Kadang-kadang emosinya lupa kita lupa tuh dulu lagi ngerasain apa ya saat lagi nulis. Kita lagi ngerasain sebel, harus dimasukin lagi sebelnya ke dalam otak itu biar pas tampil sebel lagi. Jadi emosinya pas gitu, nggak kayak yang tadi dibilang misalnya takut terlalu berlebihan geraknya, ya udah gitu. Cuma kadang biasanya memang kalau pengalaman saya ya waktu awal-awal baru open mic itu masih belum bisa nguasain diri di panggung sih. Nggak tahu ini mungkin ngaruh apa enggak ya. Di luar soal emosinya, kadang masih belum bisa menguasain diri aja di panggung itu sebagai performer gitu. Kadang masih. Kalau saya dulu kebanyakan jadi teriak-teriak, jadi apa sih terlalu teriak-teriak, ngomongnya nggak nikmatin, kayak gitu sih. Itu biasanya belum bisa ngontrol dirinya. Tapi kalau itu sih biasanya jam terbang sih, emang harus sering di atas panggung. Nggak ada caranya kayaknya sih. Kalau pengalaman saya emang harus sering di atas panggung sehingga bisa ngontrol diri. Kalau jarang, kalau cuma tahu teorinya doang susah sih, emang harus ngalamin. Itulah kira-kira. Oh iya, makasih Bang. Kalau what if-nya tadi itu gimana Bang? Misal kejauhan jaraknya itu digali lagi berarti yang lebih dekat atau gimana? Atau juga ke delivery juga ngaruhnya? Karena kalau what if sebenarnya kalau mau main what if ya, itu tuh benar-benar harus dari premis, bukan dari premis berarti, dari premis ke setup, dari setupnya harus meyakinkan banget gitu. Sehingga penonton percaya. Karena kan what if itu kan basically kita ngarang kan. What if itu kan nabrakin dua hal, terus habis itu kita ngarang aja tuh imajinasi kita sendiri kan. Misalnya kayak, gimana kalau Avengers ada di Indonesia? Nah itu kan udah ngarang what if kan. Gimana kalau Superman ada di Tanah Abang gitu misalkan. Itu kan udah what if. Gimana dari setup itu orang tuh, dari setup yang kita bikin orang udah mau percaya dulu nih. Oh iya juga ya, gimana ya kalau Superman di Tanah Abang. Nah kalau orang udah enak, lebihnya kita ngarang kayak apa juga pasti akan kena-kena aja. Walaupun tetap harus dikira-kira batasnya tuh. Seberapa jauh kita bisa ngarang. Kalau ibaratnya karet tuh bisa seberapa jauh ditarik terus, tapi jangan sampai putus karetnya, tapi sampai melar aja sampai penonton sehingga penonton masih mau ngetawain sama imajinasi kita ini. Malah kan kita ngarang-ngarang aja itu sih. Mungkin di situ jangan terlalu lebih sampai akhirnya penonton tuh nggak mau ketawa, akhirnya malah apaan sih itu kayaknya ngarang banget ya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Oh iya Bang, makasih Bang. Ya, sama.